Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zamzam, NIM 32212117. Baiklah, saya akan menyampaikan tugas ekonomi makro tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Yang pertama, saya akan menyampaikan latar belakang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan dua indikator untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dalam suatu negara. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal serta menurunkan angka kemiskinan, setiap negara tentunya akan berusaha sekeras mungkin dalam mengatasinya. Berbagai negara di dunia, syarat utama terciptanya penurunan kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi di negara mereka. Akan tetapi, situasi di negara berkembang seperti halnya Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang didapat ternyata juga diikuti dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dalam garis kemiskinan. Yang pertama, pengertian perkembangan ekonomi ialah dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu konsep yang lebih luas. Adapun yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tidak ada perbedaan antara ilmu ekonomi konvensional. Keduanya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan komponen dari pembangunan ekonomi. Yang B, perbandingan kemakmuran beberapa negara. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan. 1. Perbandingan secara global. Di antara perbedaan kemakmuran, penduduk dunia digolongkan kepada beberapa golongan pendapatan. Yang kedua, perbandingan yang terpencil di antara beberapa negara terpilih di dunia ini. Yang ketiga, perbandingan pendapatan per kapita yang sudah disesuaikan dengan perbedaan biaya hidup dengan menggunakan purchasing power parity. Yang bagian C, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. 1. Sumber-sumber investasi ialah pertumbuhan mensyaratkan adanya sumber-sumber investasi untuk meningkatkan produksi. Yang kedua, sumber daya manusia ialah faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, jiwa wira swasta ialah salah satu faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, kemampuan teknologi ialah sebagai sebuah kenyataan yang harus diterima dan dimanfaatkan karena hal ini memberikan signifikan dalam proses teknologi. Yang bagian D, teori pertumbuhan ekonomi. 1. Teori klasik yaitu beranggapan bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, teori neoklasik yaitu menjelaskan faktor pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, teori historis yaitu fokus melihat proses perkembangan ekonomi. Yang keempat, teori pertumbuhan ekonomi yaitu komponen yang saling berkaitan dan menjadi faktor yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, yaitu produksi. Kemajuan teknologi dan penyesuaian ideologi terbuka untuk menerima teknologi baru. Yang E, masalah pembangunan di negara berkembang. 1. Ketergantungan pada sektor negara berkembang cenderung bergantung dan lebih mengandalkan sektor pertanian dan pertambangan saja. Yang kedua, tingkat produktivitas rendah. Hal ini dapat dilihat pada pendapatan domestik bruto atau PDB per kapita yang terbilang kecil. Rumus yang dapat dipakai untuk mencari pertumbuhan ekonomi ialah G sama dengan PN kurang P dalam kurung N kurang 1 per P dalam kurung N kurang 1 kali 100%. Keterangan
G adalah tingkat pertumbuhan, sedangkan PN adalah PDB pada tahun yang diteliti. PN dalam kurung N kurang 1 ialah PDB setahun sebelumnya. Dan rumus yang dapat digunakan untuk mencari pendapatan per kapita ialah PDB per kapita sama dengan PDB per jumlah penduduk, dan PNB per kapita sama dengan PNB per jumlah penduduk. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan materi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.